Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk uji validitas dan rehabilitas menggunakan aplikasi SPSS dan uji validitas rehabilitas kesukaran soal dan daya pembeda dengan menggunakan aplikasi Ministep atau dengan RAS model seperti itu. Nah, jadi pertama-tama kita siapkan untuk data mentahnya. Di sini saya sudah menyiapkannya. Jadi untuk SPSS kita cukup kita blok dari item 1 hingga jumlah. Oke. Kita Ctrl C untuk mengkopinya. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Jika sudah kebuka, dia bakalan tampilannya seperti ini. Kita klik di sini, lalu kita Ctrl V untuk ngepaste yang sudah kita copy dari data mentah tadi. Nah, jika sudah keluar, jadi var 00001 ini adalah nama dari setiap itemnya gitu kan. Jadi karena agar lebih mudah, kita mau ganti namanya, kita masuk ke variabel view. Lalu kita klik di sini, double klik, lalu kita ctrl-F untuk menggantinya. Kita masuk ke refresh. Find ini nama sebelumnya yaitu var 000. Jadi diperhatikan ya teman-teman, ini tuh 000 bukan OOO seperti itu. Replace with ini yang mau kita buat. Di sini saya mau menggunakan P, dimana P itu pernyataan seperti itu kan. Jadi pernyataan 1, pernyataan 2 seperti itu. Kalau sudah kita replace all. Oke, jika sudah kita kembalikan, kita lihat di sini namanya sudah berganti. P26 ini adalah total, jadi kita ganti namanya itu total. Oke, jika sudah kita balik ke data view. Nah, sini kan sudah berubah nih guys. Kita untuk uji validitas kita itu klik analyze, terus klik yang correlate, lalu pilih bivariate. Oke, kan kita mau memindahkannya semua, jadi kita tinggal Ctrl A, lalu kita pindahkan, lalu oke. Nah, sudah muncul nih teman-teman. Jadi correlation itu adalah kevaliditasannya. Jadi uji validitas itu kan tadi mengukur seberapa akurat alat ukur yang kita gunakan. Contohnya itu seberapa akurat kuesioner yang kita gunakan dalam penelitian seperti itu kan. Jadi untuk menyatakan valid atau tidak validnya itu, data dikatakan valid bisa dengan dua cara. Cara pertama itu data dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel. Jadi ketentuan R tabel itu dilihat dari jumlah instrumen yang kita gunakan. Nanti saya beritahu, saya sudah menyiapkan tabel untuk 32 orang itu berapa R tabelnya seperti itu. Dan juga kita bisa melihat dari nilai signifikasiannya. Jadi data dikatakan valid jika nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 dan data dikatakan tidak valid jika nilainya itu lebih dari 0,05. Seperti yang saya bilang tadi, jadi nilai R hitung itu dilihat dari percent correlation-nya. Ketentuan R tabel itu kita lihat di sini bahwasannya kita menggunakan 32 instrumen, jadi kita menggunakan taraf signifikan 5%. Jadi bisa kita lihat di sini nilai R tabelnya itu 0,349 teman-teman. Kita balik ke sini, lalu kita lihat untuk item nomor 1 seperti itu kan. Nah, jadi item nomor 1 bisa kita lihat, kita bandingkan. Jadi tadi kan nilai R tabelnya itu 0,349. Di sini nilai R hitung dari item 1 itu 0,493. Berarti item 1 bisa dikatakan valid.
Gitu teman-teman. Terus kita lihat juga dari cara kedua bahwasannya taraf signifikasinya itu harus kurang dari 0,05 bisa dikatakan valid. Di sini kita lihat nilainya itu 0,004. Berarti nilai data item 1 itu benar-benar valid teman-teman. Bisa kita lihat juga data nomor 2 teman-teman. Nah, di sini data item 2 itu R hitungnya 0,631 dan berarti bisa kita lihat nilai dari item 2 ini R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan R tabelnya. Jadi item nomor 2 juga dikatakan valid. Begitu juga dengan item nomor 3. Item nomor 3 itu nilainya itu 0,499. Jadi item juga dikatakan valid. Data item nomor 4 juga 0,408. Jadi lebih besar dari nilai R tabelnya. Jadi nilai dari data item nomor 4 juga bisa dikatakan valid. Nah, bisa kita lihat ini teman-teman. Jadi ini nih. Ini item yang dikatakan tidak valid ya teman-teman. Nah, ini berarti item 15 teman-teman. Jadi item 15 itu dikatakan tidak valid karena R hitungnya lebih kecil dibandingkan dengan R tabelnya. R hitungnya 0,170 sedangkan R tabelnya itu 0,349. Jadi karena R hitungnya lebih kecil dari R tabel, maka item nomor 15 itu dikatakan tidak valid ya teman-teman. Oke, balik ke data yang tadi. Setelah kita mengetahui datanya valid atau tidak valid, kita akan mencoba uji reliabilitasnya. Dengan kita klik analyze, kita klik ke scale, kita pilih yang reliability analysis. Oke. Jadi untuk reliabilitas kita juga kontrol A, masukkan ke item. Nah, bedanya di reliabilitas ini kita tidak menggunakan totalnya teman-teman. Jadi totalnya itu kita pindahkan lagi ke kita kembalikan seperti itu. Oke, jika sudah kita oke kan. Nah dia akan keluar. Jadi reliabilitas itu adalah keandalan atau konsistensi dari suatu alat ukur yang digunakan. Jadi kita melihat tuh kekonsistenan alat ukur yang kita gunakan pada penelitian kita seperti itu. Jadi suatu instrumen dikatakan reliable bila koefisien reliabilitasnya minimal 0,6 jika instrumen alat ukur memiliki Cronbach alpha yang ini teman-teman kurang dari 0,6 maka alat ukur tersebut dikatakan tidak reliable seperti itu. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi nilai reliability statistiknya bisa kita lihat di sini. Cronbach alphanya itu 0,896. Jadi lebih besar daripada 0,6. Jadi di sini alat ukur kita bisa kita katakan reliable seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan keras model ya teman-teman. Oke, kita kembalikan. Masuk ke soal dan juga daya pembeda menggunakan RAS model dengan aplikasi Ministep gitu teman-teman. Jadi ini data mentah yang kita punya tadi kan teman-teman. Nah, di RAS model kita tidak menggunakan nih judulnya, tidak menggunakan ini item keberapa gitu kan teman-teman. Jadi kita buat data mentah sendiri ya teman-teman. Di sini kita ambil nilai dari yang item 1 hingga item 25. Kita copy teman-teman, kita Ctrl C.
lalu kita buat ke dokumen yang baru gitu teman-teman. Di sini kita Ctrl V. Nah, jika sudah, jadi kan di sini ini kita belum tahu nih kan teman-teman, yang ini tuh nilai dari instrumen berapa, yang ini nilai dari instrumen keberapa gitu kan teman-teman. Jadi di sini kita mau buat gitu teman-teman, mau buat label untuk instrumen keberapa gitu kan. Jadi kita tap di sini, kita buat insert 2 kali karena kolom A dan kolom B mau saya buat untuk label instrumen begitu kan. Jadi saya buat label instrumennya itu yang di kolom A 0, di kolom B itu 1, karena saya mau membuat label 01 hingga dengan 32 seperti itu. Jadi agar lebih mudah kita menggunakan formula aja teman-teman. Kita menggunakan formula sama dengan B1 ditambah dengan 1 enter. Nah, jika sudah tinggal kita tarik ke bawah. Nah, di sini kan kita mau buat 10, berarti di kolom A kita buat 1, di kolom B-nya kita buat 0. Oke, jika sudah, maka di sebelahnya kita buat formula lagi teman-teman biar lebih mudah. Berarti sama dengan B10 ditambah 1 enter. Oke, jika sudah berarti kita tinggal tarik ke bawah hingga kolom 19 gitu kan. Nah, di sini kan kita mau buat 20. Jadi di kolom A kita buat 2, di kolom B kita buat 0 gitu kan, teman-teman. Jadi di kolom sini kita buat formula lagi, di mana formulanya seperti yang tadi sama dengan B20 ditambah dengan 1 enter. Jika sudah tinggal kita tarik. Nah, jika sudah di sini kan kita mau buat 30, berarti karena tinggal dikit lagi kita manual aja ya teman-teman. Buat 1 di sini 2 gitu kan. Oke, di sini berarti 3. Oke, di sini kan berarti 20 sampai dengan 29. Tinggal kita tarik teman-teman. Begitu juga dengan yang atasnya. Di sini 10 sampai dengan 19. Oke. Sini 0 sampai dengan 9 gitu kan teman-teman. Nah, jadi biar lebih mudah kita blok semuanya ya teman-teman dulu untuk memfitkan kolomnya gitu. Oke. Nah, tinggal kita formatkan, kita auto fit, pilih auto fit. Nah, jika sudah bisa kita save as ya teman-teman. Kita save as. Terserah ini teman-teman mau pilih di dokumen yang mana gitu kan. Nah, kalau saya sendiri saya memilih saya simpan di dokumen gitu. Saya simpan di dokumen dengan nama itu uji ras model gitu kan teman-teman. Nah, di sini kita pilih save as type gitu kan. Nah, di sini jangan lupa teman-teman, di sini kita perlu perhatikan kita save-nya itu menggunakan ini format text atau space delimit. Klik baru kita save. Nah, setelahnya kita bisa kembalikan. Oke. Jika sudah bisa kita salin. Oke. Jika sudah kita bisa paste di aplikasinya gitu kan teman-teman.
dan diproses. Jika sudah, kita masuk ke data. Stop teman-teman. Oke, kita buka. Nah teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan, title ini adalah nama berkas data yang kita analisis gitu kan. Ini tidak perlu diubah-ubah teman-teman. Yang ini itu person, data raw is a person gitu kan. Jadi ini adalah data untuk personnya gitu, data untuk orangnya gitu kan. Yang ini name one first person label column, ini adalah kolom yang memulai identifikasi person data yang dianalisis gitu kan. Terus yang name length person label length, ini adalah panjang kolom person. Yang ini ada yang number of data rows, ini adalah banyak baris data yang ada gitu, banyak baris data dari person tersebut. Yang ini banyak kolom identitas person dan data dari item, seperti itu. Selanjutnya yang ini itu adalah kolom pertama tempat item dimulai. Yang ini banyaknya kolom item, seperti itu. Nah, jadi yang perlu kita ubah di sini itu adalah person label. Person label di mana kita kan kolom 1 dan kolom 2 ini adalah label dari person gitu kan, yang kita buat tadi. Berarti di sini kita ubah menjadi 2, number of data rows-nya tetap 32 dan number of data kolomnya tetap 27 gitu kan, teman-teman. Oke. Selanjutnya kita ubah untuk yang item first column. Jadi di sini kan item yang kita mulai pertama itu dari kolom ke 3 gitu kan teman-teman. Jadi di sini kita ubah ke 3 dan number of itemnya itu berarti ada 25 nomor gitu kan, 25 soal gitu kan. Ini tetap 1, jadi kode valid code. Nah, kode ini bisa kita refresh data dulu ya teman-teman. Nah, jika sudah berubah, jadi kode ini bisa kita tekan langsung di sini. Nah, kebaca nih teman-teman. Jadi kode valid kode kita ini karena kita menggunakan butir soalnya 1 sampai dengan 5, maka di sini valid kodenya itu 1, 2, 3, 4 dan 5, seperti itu kan. Jika sudah, kita mengganti untuk nomor label nih, nomor label gitu kan. Jadi di sini saya memakai nomor label 1 itu saya ganti dengan P1 gitu. P1 di sini P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 dan seterusnya ya teman-teman. P12, P13. Sorry teman-teman. P13, P14, P15, P16, P17, P18 hingga 25 ya teman-teman. Oke, setelah udah kita klik item labels. Oke. Nah,
jika sudah bisa kita cek di sini. Ini adalah personnya ya teman-teman. Ini adalah label untuk pernyataan 1 sampai dengan pernyataan 25 gitu kan teman-teman. Jika sudah bisa kita save gitu teman-teman. Bisa kita save. Kita pilih yang ini, save control with data file and exit to mini step analysis gitu kan teman-teman. Berarti kita pilih yang ini, kita double klik, lalu kita bikin jeras model 1 gitu teman-teman. Nah, jika sudah teman-teman juga perhatikan di sini all files ya teman-teman. Oke, simpan. Nah, data yes. Oke. Jika sudah gini, maka kita klik enter 2 kali. Double enter. Oke, keluar dia kan teman-teman. Oke, kita tunggu sebentar ya teman-teman. Nah, untuk di sini untuk kita melihat validitas atau nilai PIT tidak PIT-nya suatu instrumen gitu kan. Nah, seperti yang kita ketahui tadi, uji validitas itu merupakan uji yang mengukur seberapa akurat alat ukur. Jadi di sini syarat dari validitas atau nilai dikatakan fit di RAS model itu dengan ketentuan nih teman-teman, ada persyaratannya, dilihat dari output dan PTL correlation-nya. Nah, di sini nanti saya akan jelaskan lebih detail nih. Jadi untuk melihat fit atau tidak fitnya suatu item, kita pilih yang nomor 10 nih teman-teman, item kolom fit order. Oke, kita perbesar ya teman-teman. Jadi, nah di sini kita bisa lihat nih teman-teman. Bisa kita lihat di item statistik misfit order. Oke teman-teman. Jadi untuk persyaratan item dikatakan fit atau tidak fit, itu bisa kita lihat dari output, dari outputnya, output mean square dan output J standarnya, di mana ketentuan nilai output mean square-nya itu yang diterima nilainya itu kurang dari 0,5 dan lebih kecil dari 1,5. Seperti itu teman-teman. Dan nilai dari J standarnya itu yang diterima nilainya lebih besar dari min 2,0 dan lebih kecil dari plus 2,0. Dan syarat ketiganya itu PT measure correlation-nya itu lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,85. Biar kita lebih mudah, di sini kita tuliskan aja teman-teman. Kita tuliskan bahwasannya bisa nih kita lihat di sini, kita bandingkan. Jadi kan teman-teman, syaratnya itu kan ada 3. Jika nilai dari item kita itu memenuhi 2 syarat saja, itu bisa dikatakan item itu fit atau valid. Seperti itu teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini untuk item nomor 5 main square-nya itu, output main square-nya itu ada 1,99, di mana 1,9 itu berarti lebih besar dari
Persyaratannya itu main square-nya itu harus lebih kecil dari 1,5. Berarti 1,9 ini kan lebih besar dari 1,5. Berarti ini tidak memenuhi syarat ya teman-teman. Output main square-nya. Output J standarnya itu ketentuannya lebih besar dari min 2,0 dan lebih kecil dari plus 2,0. Nah, di sini kita lihat nih teman-teman bahwasannya nilai dari item 5 J standarnya itu 3,32. Berarti itu kan melebihi dari batas syarat yang diterima. J standarnya itu harus lebih kecil dari 2,0 gitu kan teman-teman. Berarti item P5 dikatakan tidak memenuhi syarat atau tidak fit gitu teman-teman. Nah, bisa dilihat dari item P15 kita lihat nih output main square dan J standarnya dulu teman-teman. Output main square-nya menunjukkan nilainya itu 1,76, dimana ini juga melebihi ya teman-teman, karena main square itu harus lebih kecil dari 1,5 teman-teman persyaratannya. Dan J standarnya itu juga lebih dari 2, dimana persyaratannya itu J standarnya itu harus kurang dari 2,0 gitu teman-teman. Jadi item 15 ini juga tidak fit ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat ini teman-teman, item P4, item keempat gitu kan, item nomor 4. Jadi kita lihat output main square-nya itu dari item 4 itu juga melebihi persyaratan gitu kan teman-teman, dimana persyaratannya itu harus lebih kecil dari 1,5. Jadi main square dari item nomor 4 ini tidak memenuhi syarat teman-teman, dan J standarnya juga tidak memenuhi syarat. Jadi item nomor 4 juga dikatakan tidak fit teman-teman. Lanjut, kita bahas yang kita lihat yang fit ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat item nomor 13 itu output main square-nya itu 1,37 kan teman-teman, dimana ketentuan output main square yang diterima itu harus lebih besar dari 0,5 dan harus lebih kecil dari 1,5. Di sini kita lihat output main square-nya dari item 13 itu 1,37. Berarti ini memenuhi syarat ya teman-teman. Terus output J standarnya itu nilainya 1,50, dimana nilai J standar dari persyaratan J standar itu adalah lebih besar dari min 2,0 dan lebih kecil dari plus 2,0. Berarti kita lihat di sini nilai dari item 13 1,50. Berarti nilai J standar dari item 13 memenuhi syarat, karena 1,50 itu termasuk di dalam lebih besar daripada min 2,0 dan lebih kecil dari plus 2,0. Berarti kan kita lihat nih teman-teman, berarti dari sini aja kan udah 2 nih yang memenuhi syarat. Di sini juga PT measure correlation-nya itu 0,38, dimana itu juga memenuhi syarat, karena syarat PT measure correlation itu nilainya harus lebih besar dari 0,4 dan lebih kecil dari 0,85. Nah, sebenarnya ini kurang nih teman-teman, ini kurang nilai dari PT measure correlation-nya. Tetapi karena output dari main square dan J standarnya itu memenuhi syarat, berarti item ini bisa dikatakan fit, karena persyaratannya itu cukup 2 aja memenuhi syarat, item bisa dikatakan fit. Seperti itu teman-teman. Nah, oke. Ini tadi untuk uji fit atau tidak fitnya suatu item gitu kan teman-teman.
selanjutnya teman-teman, di sini ini itu adalah nilai rata-rata item. Kalau 0,00 berarti dikatakan selalu logit gitu, selalu logit. Nah, nilai dari standar logit item itu berguna untuk identifikasi kelompok item atau variation-nya gitu teman-teman. Nah, di sini juga bisa kita lihat teman-teman bahwasannya ini menandakan nomor berapa itemnya gitu kan teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke uji validitas teman-teman. Oke, kita pilih output tables lagi. Kita pilih output tables, nah, untuk lebih mudahnya kita mengukur kesukaran soal atau kesulitan soal, kita masuk ke item measure. Oke, sabar teman-teman, sedang diproses. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman bahwasannya nah, di sini teman-teman. Jadi, untuk menentukan kesukaran soal itu jadi kesukaran soal adalah uji kesukaran soal itu untuk mengetahui apakah soal tergolong mudah atau sulit, atau bisa dibilang juga proporsi banyak peserta tes yang menjawab butir soal dengan benar dengan banyaknya peserta tes, seperti itu. Nah, bisa kita lihat dari jumlah measure-nya ini guys, jumlah measure-nya ini. Jadi tingkat kesukaran soal sendiri dapat dilihat dari output item measure, di mana penerima nilai logit kesukaran item yaitu nilainya itu lebih besar dari min 2,0 dan lebih kecil dari plus 2,0, seperti itu. Jadi kriterianya itu nilai lebih besar dari 0,21 dikatakan sangat sulit, nilai lebih besar dari 0,0 dan lebih kecil dari 0,21 dikatakan sulit, nilai lebih besar dari min 0,21 dan lebih kecil dari 0,0 dikatakan mudah, dan nilai lebih kecil dari min 0,21 dikatakan mudah sekali. Oke teman-teman, jadi bisa kita lihat nah, bisa kita lihat teman-teman bahwasannya nilai yang paling sulit di sini itu adalah soal yang paling sulit di antara soal-soal yang lainnya itu adalah soal nomor 23 atau item nomor 23. Jadi di sini bisa kita lihat bahwasannya measure-nya ini 1,54. Jadi 1,54 dengan ketentuan kita tadi, kalau dia lebih besar dari 0,21 berarti kriterianya itu sangat sulit. Berarti bisa kita buat di sini sangat sulit. Oke. Sangat sulit. Nah, bisa kita lihat nih teman-teman, berarti kesukaran soalnya atau kesulitan soalnya itu nilai item yang paling sulit itu adalah item nomor 23, P23, dan item yang terbilang mudah itu adalah item nomor 24 teman-teman. Seperti itu teman-teman. Nah, baik,
untuk melihat kelanjutan kita uji reliabilitas ya teman-teman. Reliabilitas kita masuk output table, terus kita masuk ke kita coba summary statistik. Nah, di sini nih teman-teman, di sini di summary statistik kita bisa melihat reliable suatu item dan separationnya teman-teman, atau daya pembedanya seperti itu. Jadi reliabilitas adalah keandalan atau kekonsistenan dari suatu alat ukur yang digunakan. Jadi reliabilitas itu adalah kekonsistenan teman-teman. Dan separation itu atau daya pembeda itu kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes berkemampuan tinggi dan kelompok tes berkemampuan rendah gitu teman-teman. Nah, jadi reliabilitas bisa kita lihat dari ini teman-teman. Ini persen reliability ini berarti reliable suatu orangnya gitu kan, reliable dari orangnya. Dan yang bawah ini item reliability ini berarti kekonsistenan dari itemnya kayak gitu teman-teman. Jadi kan teman-teman, persyaratan dari reliabilitas itu memiliki persyaratan atau ketentuannya gitu teman-teman. Jadi nilai dari nilai persen reliability dan item reliability jika dia kurang dari 0,67 dikatakan lemah. Nilainya lebih dari 0,67 sampai dengan 0,80 dikatakan cukup. Nilai dari 0,80 sampai dengan 0,90 dikatakan bagus. Jika nilainya di antara 0,91 sampai dengan 0,94 dikatakan bagus sekali. Dan jika nilainya lebih besar dari 0,94 dikatakan istimewa. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Jadi di sini persen reliability-nya itu atau kereliabelan seseorangnya gitu kan, bisa kita baca di sini 0,88. Berarti itu masuk ke kriteria bagus ya teman-teman. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Dan item reliability-nya juga sama teman-teman dengan item personnya gitu kan. Reliable personnya gitu maksudnya. Jadi item reliability-nya di sini nilainya itu 0,88 juga, jadi termasuk ke kategori bagus ya teman-teman. Oke, terus kita bisa lihat ke Cronbach alpha-nya teman-teman. Jadi persyaratan atau ketentuan dari nilai Cronbach alpha itu nilainya kurang dari 0,5 dikatakan buruk. Jika nilainya 0,5 sampai dengan 0,6 dikatakan jelek. Jika nilainya 0,6 sampai dengan 0,7 dikatakan cukup. Jika nilainya 0,7 sampai dengan 0,8 dikatakan bagus. Dan jika nilainya lebih dari 0,8 dikatakan bagus sekali. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman, Cronbach alpha dari nilai yang kita ujikan itu 0,90. Berarti Cronbach alpha-nya itu termasuk dalam kategori bagus sekali ya teman-teman. Nah, lanjut setelah kita tes fit atau tidak fit, setelah kita tes tingkat kesukaran, lalu kita tes reliabilitas suatu item dan personnya gitu kan. Jadi kita bisa analisis tingkat daya pembeda gitu teman-teman. Jadi daya pembeda itu kemampuan soal untuk membedakan kelompok peserta tes gitu kan teman-teman. Jadi di sini bisa kita lihat dari summary of measured itemnya gitu teman-teman. Di sini kita lihat separationnya itu 2,69. Jadi menghitung analisis daya pembeda itu
bisa kita hitung dengan persamaan 4 dikali dengan separation, lalu ditambah 1 dan dibagi 3. Itu ketentuannya teman-teman. Berarti kita tuliskan aja di sini itu kita buat 4 dikali dengan 2,69 yang ini ya teman-teman. 2,69 ditambah 1 dan dibagi 3 gitu teman-teman. Jadi 4 dikalikan 2,69 itu hasilnya 10,76 ditambah 1 itu hasilnya 11,76 dibagi dengan 3 gitu. Nah, jadi hasilnya itu 3,92. Nah, jadi dari hasil ini tuh bisa kita simpulkan atau bisa kita bulatkan menjadi 4 gitu kan teman-teman. Jadi bisa kita bulatkan menjadi 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa butir soal yang diuji mampu membedakan 4 kelompok kemampuan dari instrumen yang kita gunakan gitu. Maka semakin besar nilai separationnya, maka kualitas instrumen dalam membedakan item semakin bagus. Berarti di sini kita bisa membedakan ke dalam 4 kelompok kemampuan dari instrumen kita, seperti itu teman-teman. Selanjutnya jika kita mau melihat lebih lanjut, kita bisa lihat di maps teman-teman. Jadi di maps itu, nah di sini bakalan kelihatan teman-teman item yang kelompok atau item yang paling bisa menjawab soal yang paling susah dan orang yang bisa menjawab soal yang paling mudah gitu teman-teman. Ini teman-teman. Gitu teman-teman. Nah, selesai sudah analisis kita di dua tipe pengujian gitu, menggunakan aplikasi SPSS dan menggunakan aplikasi Ministep atau menggunakan RAS model gitu teman-teman. Nah, sebenarnya di sini masih banyak lagi nih teman-teman untuk kita melihat hasil dari uji kita gitu. Tidak, di Ministep ini banyak sekali yang bisa kita lihat teman-teman. Jadi kita tidak hanya bisa menguji validitas, reliabilitas, kesukaran soal dan daya pembeda. Jadi kita masih banyak lagi bisa kita lihat dari sini teman-teman. Kita bisa melihat probability corpusnya, kita bisa melihat scalogramnya. Nih, kita coba ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat scalogramnya. Tapi di video kali ini saya hanya menjelaskan sampai situ aja teman-teman. Saya cuma menjelaskan uji validitas, reliabilitas, kesukaran soal dan daya pembeda. Oke. Jadi segitu aja untuk video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.